Selamat pagi, perkenalkan saya Sarah Emanuel Haryono yang pada saat ini sedang mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang yang keempat. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah perkembangan peserta didik yang saya ampuh dengan bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah perkembangan peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk aspek sikap meliputi 3 hal. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Dan yang ketiga, mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik. Lalu untuk aspek pengetahuan ada 3. Yang pertama, menguasai perkembangan dan belajar anak usia dini. Yang kedua, menguasai teori belajar dan pembelajaran pada anak usia dini serta pendekatan-pendekatan yang dapat mengoptimalkan potensi perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, menguasai asesmen perkembangan anak usia dini dan evaluasi program pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Untuk keterampilan umum, yang pertama adalah menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan teratur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang pendidikan anak usia dini serta sesuai dengan standar kompetensi kerja pada bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mengkaji implikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan serta teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora sesuai dengan kaidah keilmuan pada pendidikan anak usia dini berdasarkan tata cara etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan desain, dan berpikir kritis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan anak usia dini berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk keterampilan khusus ada 1, yaitu menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah pada anak usia dini secara mandiri atau berkelompok dalam pengambilan keputusan yang tepat. Materi-materi yang akan diajarkan pada mata kuliah perkembangan peserta didik meliputi beberapa hal. Yang pertama, pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. Yang kedua, hakikat dan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, tahapan dan tugas perkembangan peserta didik. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan psikologis peserta didik. Yang keenam, teori perkembangan fisik motorik menurut Geisel. Yang ketujuh, teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedelapan, teori perkembangan moral Kohlberg. Yang kesembilan, teori perkembangan bahasa Chomsky. Yang kesepuluh, teori pengembangan perilaku Albert Bandura. Yang ke-11, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang ke-12, teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Yang ke-13, teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Yang ke-14, problematik tumbuh kembang anak usia dini. Dan yang ke-15, konsep dasar asesmen dan deteksi anak usia dini. Deskripsi singkat untuk mata kuliah perkembangan peserta didik yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di dalam dunia pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa memahami hakikat dasar tentang peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan serta periode dan tugas perkembangan serta karakteristik perkembangan peserta didik, lalu problematika serta teori-teori yang menunjang pada perkembangan peserta didik, dan mengkaji
pengaruh fenomena pendidikan yang akan mempengaruhi perkembangan peserta didik yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah. Proses pembelajaran pada mata kuliah perkembangan peserta didik adalah sebagai berikut. Pada pertemuan pertama akan ada kontrak kuliah yang akan menjelaskan bagaimana alur dan proses yang akan dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa. Pada pertemuan pertama diharapkan mahasiswa mampu memahami tujuan serta pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik. Untuk pertemuan pertama dilaksanakan dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan bobot 5% dan dilakukan dalam proses pembelajaran online melalui Spada Unikama. Pertemuan yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang hakikat dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Untuk pertemuan yang kedua dilaksanakan dalam metode pembelajaran ceramah, diskusi, serta tanya jawab yang akan diberikan bobot 5% dan dilakukan dalam pembelajaran daring melalui Spada Unikama. Untuk pertemuan yang ketiga, mahasiswa akan mempelajari tentang faktor-faktor tumbuh kembang peserta didik yang akan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab yang akan diberikan bobot 5% dan dilakukan dalam proses pembelajaran daring pada Spada Unikama. Untuk pertemuan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang tugas-tugas perkembangan pada peserta didik dan memahami indikator tumbuh kembang peserta didik. Untuk pertemuan yang keempat dilakukan dengan metode penugasan, analisis, diskusi, dan tanya jawab. Untuk pertemuan keempat dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring melalui Spada Unikama dengan bobot 5%. Untuk pertemuan yang kelima, mahasiswa akan mempelajari tentang pemenuhan kebutuhan psikologis peserta didik. Untuk pertemuan yang kelima akan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab serta analisis jurnal dengan bobot 5% dan dilakukan dalam proses pembelajaran daring melalui Spada Unikama. Pertemuan yang keenam, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar perkembangan fisik motorik menurut Gesell. Pada pertemuan keenam ini menggunakan metode presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Pada pertemuan ke-6 ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring melalui Spada Unikama dan diberi bobot 5%. Untuk pertemuan yang ke-7, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar perkembangan kognitif menurut Piaget yang akan dilaksanakan dengan metode presentasi, penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Untuk pertemuan ke-7 dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring melalui Spada Unikama dengan bobot 5%. Untuk pertemuan ke-8 yaitu penilaian ujian tengah semester yang akan berproses pada mahasiswa dengan penugasan melalui Spada Unikama dengan analisis jurnal terkait dengan teori perkembangan kognitif Piaget dan perkembangan fisik motorik Gesell dengan bobot 10%. Untuk pertemuan ke-9, mahasiswa akan memahami konsep perkembangan moral menurut Kohlberg dengan metode pembelajaran presentasi, penugasan, diskusi, serta tanya jawab yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring pada Spada Unikama dengan bobot 5%. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa akan memahami
dasar perkembangan bahasa menurut Chomsky yang akan dilaksanakan dengan metode presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan melalui Spada Unicama dalam proses pembelajaran daring dan diberi bobot 5%. Pada pertemuan yang ke-11, mahasiswa akan mempelajari dasar pengembangan perilaku menurut Albert Bandura yang akan dilaksanakan dengan metode presentasi, tanya jawab, diskusi, serta penugasan, dan akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring pada Spada Unicama dengan bobot 5%. Untuk pertemuan yang ke-12, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengembangan kognitif Vygotsky yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring melalui Spada Unicama dengan metode presentasi, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Dan untuk pertemuan ke-12 akan diberi bobot 5%. Untuk pertemuan ke-13, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud yang akan dilaksanakan dengan metode pembelajaran, presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan melalui proses pembelajaran daring pada Spada Unicama dengan bobot 5%. Untuk pertemuan ke-14, mahasiswa akan mempelajari tentang problematika tumbuh kembang anak usia dini dengan metode pembelajaran studi kasus, tanya jawab, diskusi yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring melalui Spada Unicama dengan bobot 5%. Untuk pertemuan ke-15, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar asesmen dan deteksi dini pada anak usia dini yang akan dilaksanakan dengan metode ceramah, studi kasus, diskusi, dan tanya jawab yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran daring pada Spada Unicama dengan bobot 5%. Dan untuk pertemuan ke-16 akan dilaksanakan proses penilaian akhir untuk ujian akhir semester yang akan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengkaji fenomena pendidikan yang akan berpengaruh pada proses tumbuh kembang peserta didik yang akan dilaporkan dalam bentuk penulisan artikel dengan bobot 15%. Untuk referensi yang digunakan di dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ada dua macam, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Adapun referensi utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori perkembangan dan konsep aplikasi yang ditulis oleh William Crane. Yang kedua, perkembangan peserta didik yang ditulis oleh Danim Sudarmawan. Yang keempat, psikologi perkembangan oleh Elizabeth Harlock. Yang kelima, perkembangan dan pertumbuhan peserta didik oleh Sutirna. Yang keenam, perkembangan peserta didik oleh Syamsu Yusuf dan Sugandi. Yang ketujuh, Comprehensive Classroom Management oleh John N. Jones. Yang kedelapan, Principle of Classroom Management oleh Levin N. Nolan. Yang kesembilan, Vygotsky Development and Educational Psychology oleh Langford. Yang kesepuluh, Innovation in Educational Psychology oleh Price, Robert, and Steinberg. Dan yang ke-11, Understanding Critical Social Psychology oleh Kate Tavin. Dan untuk referensi pendukung, saya menggunakan jurnal-jurnal yang terkait dengan teori-teori perkembangan, dengan konsep dan fenomena perkembangan serta pendidikan yang saya ambil pada 5-8 tahun terakhir. Demikian untuk proses pembelajaran pada
mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, selamat siang para mahasiswa. Selamat siang, Bu. Bu Sarah. Selamat siang. Selamat Ya, siang, Bunda. bagaimana ini kabar-kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semua baik ya. Baik. Oke, di sini ada Bu Ut, ada Bu Yuyun, ya ada Mbak Dia Iya. Intan, ada Bu Gunaningrum, ada Berta, ada Mbak Puput, ada Mbak Intan, ada Mbak Dona, ada Mbak Siti Lutfiah, dan ada Jora. Oke, ya siang hari ini gitu ya, untuk mata kuliah kita yaitu perkembangan peserta didik ya. Nah, di mata kuliah ini sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan di awal ya, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan psikologis ya. Nah, untuk di awal ya, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ya, kita diskusikan terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau kita berbicara tentang kebutuhan, nah menurut kalian para mahasiswa, kalau kita bicara tentang kebutuhan sebagai manusia, ya sebagai makhluk hidup, kira-kira kebutuhan apa sih yang paling besar di dalam kehidupan kita? Atau kira-kira kita tuh punya kebutuhan apa saja di dalam kehidupan kita? Ayo, silakan kita diskusikan terlebih dahulu. Saya, Bu, maaf. Silakan Bu Yuyun. Menurut saya kebutuhan itu sangat penting, Bu, ya. Saya untuk kebutuhan itu ada 3, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu yang saya utamakan, Ibu. Oke, ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Oke, baik Bu Yuyun, terima kasih. Ya, Bu. Oke, silakan mungkin yang lainnya boleh berpendapat. Oke, ada Bu Uut dan Bu Gunaningrum ya. Mungkin Bu Uut terlebih dahulu. Di Sebanun, Bunda. Kalau menurut saya ada kebutuhan primer, sekunder, juga psikologis, Bunda. Sebanun, Bunda. Ada kebutuhan psikologis. Ya, ini memang ini ya sangat menarik ya, Bu Ut ya. Oke, Bu Gunaningrum, monggo. Kebutuhan yang paling besar dari manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial, salah satunya mungkin kebutuhan fisik, yang mungkin sudah dijelaskan sama Bu Sri. Saya sependapat dengan beliau, itu ada kebutuhan pokok atau primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya yang paling besar menurut saya adalah kebutuhan psikologis, di mana itu bisa berdampak, bukan yang sekarang, tapi juga untuk di masa selanjutnya. Bagi saya gitu, Bu. Oke, baik. Jora, tadi angkat tangan ya. Bagaimana? Sama juga, Bu. Kebutuhan terutama untuk anak ya, itu nggak cuma makan, minum, tapi lebih ke kasih sayang. Apalagi di masa seperti ini, kasih sayang orang tua itu benar-benar sangat dibutuhkan untuk menunjang sekolah mereka. Terima kasih. Oke, ada kebutuhan kasih sayang ya. Oke. Nah, ini cukup menarik ya, bahwa ternyata kita punya kebutuhan sandang, pangan, papan ya. Kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier gitu ya. Tadi juga ada kebutuhan psikologis. Nah, sebagai makhluk hidup memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebutuhan ya. Nah, mungkin ada yang anak kos di sini ya, yang hidup di kos mungkin paham ya bagaimana harus
pandai-pandai memilah antara kebutuhan dan keinginan ya. Materi yang akan kita bahas ya, karena materi ini cukup menarik. Saya rasa bahwa bagaimana memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik kita nantinya, seperti itu. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah. sudah terlihat ya. Oke, nah tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang ya tentang kebutuhan dan kebutuhan psikologis itu apa sih sebenarnya, gitu ya. Nah, di situ ada seorang tokoh yang bernama Murray ya, bahwa dia mendefinisikan kebutuhan psikologis adalah sebuah kebutuhan sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan di mana dia merasa kurang dan ada sesuatu yang ingin diperoleh ya, yang akan diwujudkan melalui sebuah usaha ataupun tindakan ya. Secara praktis kebutuhan bisa kita pahami sebagai segala sesuatu yang bersifat vital yang diperlukan demi keberlangsungan atau kelangsungan hidup. Nah, tadi ya Bu Yun mengatakan sandang pangan papan. Lalu ada yang mengatakan kebutuhan untuk dihargai, rasa aman dan nyaman. Untuk mencapai sebuah kebutuhan, kita tentunya tidak diam-diam saja ya. Misalnya nih, kita tahu kita punya kebutuhan, misalnya kebutuhan pangan. Ya, sebagai makhluk hidup pasti kita butuh untuk makan tentunya ya kan. Lalu kita merasa lapar. Nah, apa yang akan kita lakukan kalau seperti itu? Masak, Bu, untuk membuat makanan biar nggak lapar gitu. Nah, ya, pasti ada usaha ya, Bu Ningrum ya. Nah, pasti ada usaha seperti itu. Pasti ada usaha di mana memang ketika kita membutuhkan sesuatu ya kita harus berusaha untuk mendapatkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan kebutuhan psikologis ya. Tadi yang dikatakan kebutuhan merasa nyaman, sejahtera, dihargai, itu bisa kita kategorikan sebagai kebutuhan psikologis sebenarnya. Dan bagaimana caranya supaya saya merasa nyaman dengan lingkungan saya? Nah, itu juga menjadi sebuah pertanyaan kan ya, bahwa bagaimana caranya saya bisa merasa nyaman dengan lingkungan saya? Berarti saya harus mengenal lingkungan saya. Saya harus lebih memahami lingkungan saya supaya saya bisa merasa aman dan nyaman. Sehingga nanti saya bisa hidup dengan sejahtera gitu ya. Saya bisa merasakan bahagia seperti itu. Nah, oke, itulah kebutuhan psikologis ya. Nah, tadi sudah kita diskusikan bahwa memang setiap manusia itu punya kebutuhan ya. Ada kebutuhan fisik dan ada kebutuhan psikologis ya. Kalau kebutuhan fisik itu tentunya sesuatu yang lebih mudah ya untuk kita penuhi ya. Kita lapar, maka kita makan. Kita lelah, tubuh kita lelah ya, maka kita butuh istirahat. Itulah kebutuhan fisik dan biasanya akan lebih nampak, lebih ini ya, lebih mudah untuk dipenuhi ya. Misalnya nih gitu ya, para wanita misalnya, wah ada beberapa tokoh Maslow. Pernah mendengar tentang tokoh Maslow ini? Pernah, Bu. Pernah ya? Nah, teori yang diungkapkan oleh Maslow itu apa namanya? Seingat saya teori kebutuhan. Nah, teori kebutuhan, benar sekali ya. Yang biasa disebut hierarchy of need ya. Bentuknya seperti piramida ya. Dan Maslow itu beranggapan bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi dari yang paling dasar loh, kan gitu. Ya,
kebutuhan itu harus dipenuhi dari yang paling dasar sampai yang paling puncak, yang paling tinggi. Karena ketika yang dasar belum terpenuhi, dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berikutnya. Dan ada kepuasan di sana. Ya, ada kepuasan yang memang harus diraih. Karena kalau tidak, ya, dia akan mengalami kekurangan motivasi atau defisiensi motivation di dalam memenuhi kebutuhan perkembangannya. Ya, nah kita lihat nih, ada beberapa kebutuhan ya yang diungkapkan oleh Maslow. Bisa dilihat ya, bisa terlihat mulai dari kebutuhan apa itu? Fisiologis, lalu keamanan, keselamatan, keamanan dan keselamatan, lalu Sosial, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Harga diri dan Aktualisasi diri. Nah, coba gitu ya, bisa nggak kita memberikan contoh nih? Coba saya ingin para mahasiswa memberikan contoh gitu ya. Ketika memang kebutuhan yang dasar ini belum terpenuhi, maka seseorang itu akan sulit memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya. Ayo coba. Siapa yang mau memberi contoh? Bu. Oke, silakan Bu Ningrum. Mencoba Bu. Gini, menurut saya dilihat dari hierarki piramida menurut Maslow ini, kebutuhan yang paling dasar adalah fisiologis atau kebutuhan fisik. Di situ digambarkan ada gambar hamburger ya, mungkin di situ sudah disimbolkan bahwa kebutuhan makan, makanan, terus kebutuhan yang berhubungan dengan hal fisik, kadang membuang air besar dan lain sebagainya. Itu kalau tidak bisa terpenuhi, berarti itu hal yang dasar. Itu bisa menjadi pokok dalam artian untuk hal yang dasar aja masih belum bisa terpenuhi. Berarti untuk kebutuhan selanjutnya seperti keamanan. Yang membantu memenuhi kebutuhan dengan penuh kesadaran akan meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau ingin para siswa kita itu dia bisa belajar dengan baik gitu ya, dia bisa benar-benar terpenuhi kebutuhan psikologisnya, ya kita bantu dengan cara apa? Oke. Nah, baik, jadi gitu ya, sebagai akhir konklusinya bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dan tidak terkecuali bahwa peserta didik kita memiliki kebutuhan psikologis yang berbeda-beda. Guru dan orang tua itu harus memahami kebutuhan psikologis peserta didik dan membantu memenuhi ya kebutuhan psikologis siswanya. Jadi kita harus menjadi seorang guru yang penuh dengan kesadaran, ya, mindfulness. Nah, seperti itu. Dan kebutuhan psikologis yang dapat terpenuhi dengan baik dapat membantu optimalisasi tumbuh kembang peserta didik kita. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari sini. Kita buka sesi diskusi. Saya Bunda. Ya. Yeah. Kalau menurut saya Bunda, selain kebutuhan bersosialisasi, rasa aman anak, nyaman juga berkurang Bunda. Karena apa? Anak sangat nggak bisa bebas gitu Bunda. Jadi kemana-mana dilarang, Jadi merasa seakan-akan kayak hidup ini kok kayak banyak aturannya, kurang bebas, kurang ini. Sementara anak-anak itu pengennya yang ini bisa bebas ke teman, bisa sekolah, ketemu teman dengan siapapun. Tapi kalau di sini tidak. Sementara selain itu juga kalau belajar dengan orang tua, kadang kalau orang tuanya tidak sabar dan tidak sadar dengan marah-marah sama anak. Jadi beda dengan kalau guru masih bisa mungkin ya, karena guru tadi harus sadar sebagai guru, sebagai pendidik. Jadi menghadapi anak-anak seperti itu. Kalau orang tua kan tidak bisa seperti guru, Bunda, belum tentu bisa seperti itu.
Jadi menghadapi anaknya sendiri aja kadang tidak sabar, anak kadang malah dimarahi. Begitu Bunda, sembah nuwun. Baik, jika sudah cukup, terima kasih bagi yang sudah hadir gitu ya untuk mata kuliah perkembangan peserta didik pada siang hari ini. Saya akhiri. Terima kasih, selamat sore. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Amin. Sore, Bu. Oke, Selamat siang. siang. Terima kasih, Terima kasih Bunda. atas Terima hari kasih. itu.